Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para wabil khusus, para ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Hadratul Syekh Bapak Kiai Haji Abdul Manan Abdul Ghani, Kiai Zaki Mubarak, ada yang saya hormati bersama para pengurus lembaga dakwah, pengurus besar atau ulama, hadirin hadirat jamaah semuanya yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur pada Allah atas segala nikmat karunia-Nya buat kita semuanya, sehingga hingga detik ini kita tetap diberi kesempatan oleh Allah untuk saling bermuajahah, bersilaturahim, beristighatsah walaupun melalui virtual. Namun hal itu tidak, insyaallah tidak akan mengurangi kekhusyuan kita dalam beristighatsah. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke iban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, para hadirin yang berbahagia, bahwa istighatsah hakikatnya adalah butuh. Kita butuh Allah. Perbuatan hati kita senantiasa harus butuh Allah. Innal iftiqar min ibadatil qalbiyah. Jadi butuh Allah itu adalah perbuatan hati, bahwa kita ini nggak mungkin nggak butuh Allah. Kata Allah, antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Kata Allah, kamu butuh aku, kata Allah, karena sungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi istighatsah adalah prinsipnya bahwa kita mohon tolongan pada Allah, apalagi utamanya di masa pandemi, di masa COVID-19 ini yang tengah kita hadapi, bahwa dalam hal ini kita harus betul-betul berjuang, berikhtiar, sekaligus bertawakal kepada Allah. Bahwa dalam Islam itu untuk berjuang atau mujahadah atau berikhtiar kita ini melalui jalur lahiriah atau sababiyah atau asbab, atau dalam istilahnya itu berikhtiar, berusaha. Di mana kita di sana itu ada istilah 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah ikhtiar level syariat atau level bumi lah kalau kita katakan. Kemudian di samping itu juga tak lupa kita harus berikhtiar, kita harus berusaha dalam level hakikat, dalam level bahwa di samping kita selalu hati kita banyak mengingat Allah, butuh kepada Allah dengan bentuk ikhtiar, antara lain dengan menjalankan atau melaksanakan istighatsah yang pada malam ini kita laksanakan. Karena dalam akidah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sahibul asbab, yang maha kuasa, penyebab utama di antara ikhtiar sababiyah yang kita tempuh ini, kepadanya lah kita
memohon agar pandemi atau COVID-19 ini Allah segera angkat dari muka bumi ini. Kemudian Allah selamatkan kita dari ujian pandemi ini, dan Allah perkokoh kesabaran kita dalam menghadapi ujiannya. Sebab ini semua adalah ujian Allah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali was thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa Allah menguji kita dengan rasa kekhawatiran, kelaparan, kemudian berimbas kepada kurangnya materi, kurangnya harta, dan buahan. Dan semua ini adalah ujian dari Allah. Maka dengan ujian-ujian ini jangan sampai kita berputus asa di rahmat Allah. Artinya kita tetap harus optimistik. Kita tetap harus optimis, berjuang sungguh-sungguh bahwa ujian ini pasti akan berakhir. Disinilah pentingnya kita para juru dakwah, para mubaligh hadir. Utamanya adalah untuk memberikan ketenangan pada masyarakat, rasa nyaman, dan akhirnya adalah memperoleh kemenangan. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Kemudian di samping itu kita mohon kepada Allah agar Allah segera sembuhkan yang sakit. Allah berikan derajat syahid bagi umat Islam, khususnya para ulama kita yang telah wafat, yang telah mendahului kita. Yang sababiahnya mungkin karena penyakit itu. Dan kita mohon kepada Allah dengan doa-doa, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena inilah intinya bahwa kita butuh Allah. Innal iftiqar min ibadatil qalbiyah al-azimah. Hati kita selalu banyak ingat Allah. Kita harus banyak bertobat. Karena kita adalah manusia nggak luput dari kesalahan dan dosa. Kita ini lemah. Buktinya, ketika Allah uji dengan penyakit seperti ini, kita tak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, yang sesungguhnya tidak akan pernah mengulangi lagi. Kalau kita sudah menjalankan itu, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Maka semoga saja dengan ujian ini adalah merupakan wadah atau sarana akan terhapusnya segala dosa-dosa kita. Yang penting sabar. Berbicara masalah taubatan nasuha, sering saya menganalogikan bahwa ketika kita berada di tengah lautan lepas, kemudian dengan mengendarai kapal, kemudian kapalnya karam, lalu kita termasuk orang yang selamat karena di situ masih ada sebongkah kayu yang menjadi pegangan kita. Maka di situ kita berdoa pada Allah, ya Allah, kalau saja bukan karena kamu yang menyelamatkan, maka kami tidak akan selamat. Inilah yang saya maksud dengan taubatan nasuha. Atau kalau kita mengendarai kendaraan di tol yang begitu cepat, 150 km per jam, kemudian kita tahu tiba-tiba blong remnya. Maka di situ kita berharap kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita. Karena ketika Allah tidak menyelamatkan kita, maka kita tidak akan selamat. Inilah yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan dengan istighosah ini kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya. Bahwa kalau bukan Allah yang menyelamatkan, niscaya tidak akan selamat. Para hadirin,
para jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa kita ini harus setia, kita harus ikhlas dalam berusaha, kita harus ikhlas dalam berikhtiar. Segala perilaku yang bertentangan atau berpotensi untuk melanggar ikhtiar itu, maka itu adalah sebuah bentuk perbuatan yang tercela terhadap ikhtiar itu sendiri. Misalnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menghimbau kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan pilkada serentak. Ini adalah sebuah bentuk usaha. Bagaimana kita harus betul-betul peduli pada masyarakat. Bagaimana kita dalam hal ini harus betul-betul peka terhadap situasi dan kondisi. Maka dalam hal ini semuanya berpulang kepada pemerintah itu sendiri. Apakah himbauan atau usulan dari pengurus besar ulama dituruti atau tidak? Tapi yang jelas NU sudah berusaha untuk mengingatkan, namun semuanya berpulang kepada pemerintah itu sendiri yang punya otoritas untuk itu. Para hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, akhirnya kami atas nama Ketua Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan syukron. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira atas kesediaannya para kiai, para pengurus semuanya untuk bergabung dalam istighatsah melalui virtual pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan membalas segala amal kita semuanya. Syukran wa bil khair wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.